Selamat sore, kembali lagi di podcast kami kali ini. Masih bersama saya Nia Barwati sebagai moderator dengan narasumber saya. Silakan. Perkenalkan, saya Gil. Di sini saya sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Cesi, di sini sebagai narasumber kedua. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai konflik kepentingan secara aktual beserta contoh kasus serta bagaimana cara mengelolanya agar tidak berdampak buruk bagi organisasi. Topik ini sangat penting karena konflik kepentingan sering muncul dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kadang bentuknya sederhana, seperti membantu keluarga dalam proses administrasi atau memberi informasi khusus kepada teman. Sebelum kita berbicara lebih jauh, alangkah baiknya kita mengerti dulu pengertian apa sih konflik kepentingan aktual itu. Silakan Kakak Cesi. Iya, baik Mbak Yani. Menurut saya, konflik kepentingan adalah keadaan di mana kepentingan pribadi seseorang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas ataupun kewenangannya. Sehingga kepentingan pribadi ini tidak selalu berbentuk uang, bisa juga disebabkan karena hubungan keluarga, pertemanan, bisnis, politik, atau rasa tidak enak kepada orang tertentu. Kalau bagi saya, jika disebut sebagai suatu konflik kepentingan aktual, itu artinya konflik tersebut sudah benar-benar terjadi, sehingga konflik itu bukan hanya suatu kemungkinan. Kepentingan pribadi sudah berhadapan langsung dengan tugas dan jabatannya. Kalau menurut saya contohnya tuh seperti seseorang pegawai di mana dia diminta untuk memverifikasi berkas peserta seleksi, sehingga ternyata peserta itu adalah saudara kandungnya sendiri. Jika pegawai tersebut tetap ikut memproses atau memberi perlakuan khusus, maka hal tersebut termasuk dalam suatu konflik kepentingan aktual. Demikian, Mbak Yani. Oke, berarti konflik kepentingan aktual itu terjadi ketika posisi seorang itu sudah tidak netral ya? Betul Mbak Yani. Dalam organisasi, hal ini justru sangat berbahaya karena keputusan yang seharusnya objektif bisa berubah menjadi keputusan yang dipengaruhi oleh hubungan pribadi seseorang. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus. Bagaimana contoh kasusnya? Silakan. Salah satu contoh konflik kepentingan yang pernah menjadi perhatian publik adalah kasus etik di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 kemarin. Nah, di situ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memberhentikan Pak Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena dinyatakan melanggar etik. Nah, kasus ini banyak dikaitkan dengan konflik kepentingan karena adanya hubungan keluarga dengan pihak yang dapat memperoleh keuntungan dari putusan tersebut. Nah, contoh lainnya juga bisa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Misalnya seorang pegawai menjadi panitia pengadaan, lalu salah satu perusahaan peserta tender adalah milik keluarganya sendiri. Nah, jika pegawai itu tetap ikut menilai atau mempengaruhi keputusan, konflik kepentingannya sudah menjadi aktual. Gitu. Ada tambahan lagi? Iya Mbak Yani, kalau menurut saya dalam konteks instansi pemerintahan, konflik kepentingan juga bisa terjadi dalam proses kepegawaian. Misalnya pegawai yang menangani data ASN, seleksi, mutasi, kenaikan pangkat atau pemberhentian, ternyata dalam memproses berkas milik keluarga atau teman dekatnya tanpa ada yang melakukan memproses berkas milik keluarga atau teman dekatnya tanpa melapor kepada atasannya langsung. Nah ya, sumber informasi yang tadi juga saya gunakan antara lain dari KPK Aceh LC tentang konflik kepentingan, Permen Pan RB nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan, serta juga berita resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan MKMK. Oke. Kalau konflik kepentingan aktual dibiarkan, apakah ada akibatnya bagi organisasi? Iya Mbak Yani. Dampak pertama kalau menurut saya itu adalah keputusan menjadi tidak objektif. Orang yang seharusnya berhak bisa dirugikan
sedangkan pihak tertentu mendapat keuntungan karena mempunyai hubungan kedekatan. Dampak yang kedua itu kepercayaan pegawai dan masyarakat menjadi menurun. Dalam organisasi, kepercayaan itu sangat penting. Kalau orang merasa keputusan hanya berdasarkan hubungan pribadi, maka semangat kerja dan rasa keadilan itu akan menjadi rusak. Demikian, Mbak Yani. Ya, dampak lainnya yaitu budaya organisasi menjadi tidak sehat nantinya. Lama-lama muncul kebiasaan seperti titip menitip, pilih kasih, dan saling melindungi. Ini juga bisa membuka jalan menuju penyalahgunaan wewenang dan merusak nama baik dari organisasi tersebut. Oke, lalu bagaimana cara mengelola konflik kepentingan agar tidak merugikan organisasi? Menurut saya, yang pertama, pegawai harus mampu mengenali konflik kepentingan sejak awal. Ia perlu jujur bertanya pada diri sendiri, apakah saya ini punya hubungan pribadi dengan pihak ini? Terus apakah saya ini bisa netral dan apakah keputusan saya bisa dipertanyakan oleh orang lain? Yang kedua, konflik kepentingan harus dilaporkan kepada atasan. Melapor itu bukan berarti bersalah ya. Justru itu menunjukkan sikap jujur dan profesional. Saya tambahkan ya, Mbak Yani. Oh, silakan. Pengetahuan yang memiliki konflik kepentingan sebaiknya menarik diri dari proses penilaian, verifikasi, atau pengambilan keputusan, sehingga dalam menjalankan tugas tersebut bisa dialihkan kepada pegawai yang memiliki sikap yang lebih netral. Oh ya, saya izin menambahkan juga ya, sama organisasi perlu memberikan atau memiliki SOP yang jelas. Jadi ketika ada suatu konflik kepentingan yang muncul, semua orang itu harus tahu dan melapor ke siapa, bagaimana prosesnya, dan siapa yang menggantikan tugas tersebut nantinya. Oke, ada tambahan? Ya, kalau menurut saya juga semua keputusan penting untuk didokumentasikan karena dengan catatan yang jelas, organisasi bisa membuktikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan dengan aturan, bukan disebabkan karena kedekatan hubungan pribadi. Oke. Kita masuk ke seksi penutup. Apakah ada dari Ibu Cesi? Ya, kalau menurut saya jadi konflik kepentingan aktual adalah keadaan ketika kepentingan pribadi sudah benar-benar bertemu dengan tugas dan jabatan. Dengan demikian, jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka hal ini dapat merusak objektivitas, kepercayaan maupun budaya organisasi. Oke, kesimpulan dari silakan. Menurut saya cara mengelolanya adalah dengan mengenali konflik sejak awal, melapor kepada atasan, menarik diri dari proses keputusan, mengikuti SOP, dan juga mendokumentasikan setiap proses kerja. Oke, berarti dari pembicaraan kita, diskusi kita hari ini, kesimpulannya itu konflik kepentingan bukan hanya soal pelanggaran besar. Ia bisa muncul dari pekerjaan kecil sehari-hari. Karena itu, setiap pegawai perlu menjaga integritas, bersikap netral, dan berani mengambil langkah yang benar. Begitu ya? Iya. Oke, sepertinya sudah cukup pembahasan kita atau diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah